Salam buat kita semua dimanapun kita berada, baik kita yang sedang mendengarkan radio streaming Kemurahannya, baik juga kita yang sedang bergabung dengan Facebook Kemurahannya. Saat ini kembali kita mau merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih buat saat ini Tuhan Yesus, karena kami boleh datang ke hadapan Tuhan untuk boleh berbicara kepadamu dan untuk boleh mendengarkan suaramu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan masih mengizinkan kami untuk merenungkan perkataanmu, Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau merenungkan perkataanmu. Tuhan Yesuslah yang mengajari kami. Tuhan Yesuslah yang memberikan kami pengertian supaya kami boleh mengerti. Karena kalau bukan Tuhan Yesus yang memberikan pengertian, kami tidak akan mengerti akan firman-Mu itu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu, jadilah guru kami dan ajarilah kami, supaya kami mengerti firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sungguh bersyukur dan berdoa. Terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kembali kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan dari Markus 2 ayat 13 sampai ayat 17. Di sini dikatakan tentang seorang pemungut cukai yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Ya, dia dipanggil oleh Tuhan Yesus, ya, dan dia mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatunya. Dan dia juga berkuasa atas orang yang dipanggilnya. Sehingga ketika dia memanggil Lewi langsung mengikut dia. Saya akan membacakan buat kita dari Markus 2 ayat 13 sampai ayat 17. Di sini kita buat temanya, Yesus memanggil orang berdosa. Iya. Di sini judulnya, Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ia berjalan lewat di situ. Ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Ayat 16, pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ya, inilah firman Tuhan yang boleh kita dengar saat ini. Ya, dan sama-sama kita merenungkannya ya. Ya, di sini dikatakan di ayat 13, sesudah apa? Sesudah Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ya, sesudah Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus pergi lagi ke pantai danau. Ya, jadi setelah Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu, ya, setelah berkata dia, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Iya. Bangunlah dan berjalanlah, angkatlah tilammu. Setelah itu dia pergi ke pantai danau. Iya. Ketika Yesus pergi ke pantai danau, iya, banyak orang datang kepadanya. Banyak orang datang mengikuti Yesus. Ya, apa yang dilakukan Yesus? Ya, ketika orang banyak mengikuti Yesus, Yesus pun mengajar mereka. Ya, jadi bisa kita lihat ya, Yesus kemana saja pun dia pergi, ya melayani, mengajar orang yang mengikuti
mengikut dia. Iya. Bisa kita tahu kalau di Markus ini, ya dibuat temanya ya di Markus 10:45, Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan kita lihat di sini bagaimana Yesus datang untuk melayani banyak orang dengan mengajar. Ya. Yesus datang ke pantai danau, banyak orang mengikutinya. Iya, dan Yesus pun mengajar mereka. Ayat 14. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kalau kita lihat di sini ya, bagaimana Yesus berjalan di situ dan melihat Lewi, anak Alfeus. Yesus melihat Lewi, anak Alfeus. Di mana dilihat Yesus? Duduk di rumah cukai. Kalau duduk di rumah cukai, tentu saja pekerjaannya memungut cukai. Kalau dia memungut cukai, berarti dia bekerja kepada Kaisar Roma. Karena untuk itulah dia memungut cukai. Jadi kalau orang Lewi ini biasanya apa pekerjaannya? Orang Lewi ini pekerjaannya untuk mempersembahkan persembahan. Makanya suku Lewi tidak ada bagiannya karena dia dibuat Tuhan untuk mempersembahkan persembahan. Tapi di sini Lewinya tadi sudah memungut cukai. Lewi di sini memungut cukai. Tapi Yesus melihat dia dan memanggil dia. Di sini ada dibuat keturunannya. Lewi anak Alfeus. Ia berkata kepadanya, Yesus berkata kepadanya, kepada siapa? Kepada Lewi tadi. Apa yang dikatakan Yesus? Ikutlah aku. Jadi dikatakan di sini kepada Lewi tadi, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Jadi di sini bisa kita lihat bagaimana Yesus memanggil Lewi, ikutlah aku. Lewi langsung ikut. Tidak ada bantahan, tidak ada perkataan apa-apa pun yang dikatakannya, tetapi ketika Yesus mengatakan ikutlah aku, dia langsung mengikut. Mengapa seperti itu? Itu karena Yesus adalah Allah yang berkuasa. Jadi perkataannya itu berkuasa sehingga membuat Lewi langsung ikut. Terus dikatakan lagi di ayat 15, kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikut dia. Jadi ketika Yesus memanggil Lewi, makanlah Yesus di rumah Lewi ini. Dan banyak pemungut cukai bergabung bersama dengan Yesus. Banyak juga orang yang berdosa ikut bersama-sama dengan Yesus. Dan juga murid-muridnya ikut bersama Yesus, makan bersama-sama. Jadi di sini sudah banyak yang bersama Yesus, makan bersama-sama dengan Yesus. Ada Lewi pemungut cukai, banyak pemungut cukai dan juga banyak orang yang berdosa, serta juga murid-murid Tuhan Yesus. Mereka makan bersama-sama. Di ayat 16, pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa, dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ini orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka tidak ikut bergabung makan. Tetapi apa yang dilakukan mereka? Mereka berkomentar. Apa yang dikomentarinya? Mengapa dia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?
Ya, mengapa dikatakan demikian? Karena bagi ahli-ahli Taurat, bagi orang Farisi, pemungut cukai itu adalah najis. Iya. Makanya dikatakannya seperti itu kepada orang murid-murid Yesus. Mengapa dia makan bersama mereka? Bukankah mereka pemungut cukai, orang yang najis itu? Bukankah mereka orang-orang yang berdosa? Mengapa dia makan bersama-sama dengan mereka? Iya, ada komentar dari golongan ahli-ahli Taurat. Ada juga komentar dari orang-orang Farisi. Mengapa? Iya. Jadi inilah yang dikatakan oleh orang Farisi ini ketika melihat Yesus sedang makan bersama dengan orang berdosa dan pemungut cukai. Ya. Ketika dia berkata seperti itu, ketika dia bertanya kepada murid-murid Yesus, Yesus mendengar pertanyaannya itu. Lalu Yesus menjawab, ya di ayat 17, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Iya. Di sini ahli Taurat dan golongan Farisi, iya, menyampaikan pendapatnya. Mengapa Yesus makan bersama dengan orang berdosa dan pemungut cukai? Tetapi Yesus berkata di sini, iya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi inilah yang dikatakan Yesus kepada orang Farisi tadi, kepada ahli-ahli Taurat tadi, bahwa Yesus datang dari surga itu bukan untuk orang yang merasa dirinya benar. Tapi untuk siapa dia datang? Untuk orang yang sadar dia adalah orang berdosa. Iya. Jadi di sini tadi Yesus makan bersama-sama pemungut-pemungut cukai dan orang berdosa karena Yesus mengasihi mereka. Untuk mereka lah Yesus datang. Iya. Yesus makan bersama dengan mereka dan mereka mau makan bersama dengan Yesus. Tetapi ahli Taurat sama orang Farisi tadi, mereka tidak mau bergabung. Mengapa? Karena mereka merasa diri mereka benar. Sedangkan orang pemungut cukai tadi dan orang berdosa tadi itu najis bagi mereka. Makanya mereka tidak mau bergabung. Tetapi Yesus yang datang dari surga itu, mau dia bergabung dengan pemungut cukai tadi, mau dia bergabung dengan orang berdosa tadi. Dan inilah yang dikatakan Yesus, bahwa dia datang bukan untuk mencari orang benar. Iya. Bagaimana orang benar itu? Iya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, bagaimana orang Farisi ini tadi, iya, tahu dia orang itu orang berdosa, tetapi dia tidak tahu kalau dia orang berdosa. Iya. Memang mereka orang berdosa. Pemungut pajak tadi orang berdosa. Tetapi orang Farisi tidak sadar dia kalau mereka orang berdosa. Padahal kalau di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah jauh, iya, berpisah dengan Allah. Ada jurang pemisah dengan Allah. Apa yang membuat jurang pemisah dengan Allah? Itulah dosa. Dan ahli Taurat dan orang Farisi tahu betul kalau orang ini orang berdosa. Tetapi dia tidak menyadari kalau dia pun orang berdosa. Sehingga timbul perkataannya, mengapa dia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Mengapa dikatakan? Karena dia merasa dirinya itu benar. Dia merasa dirinya itu tidak berdosa. Dan Tuhan Yesus tidak datang untuk orang Farisi. Tidak datang untuk ahli Taurat yang merasa dirinya benar itu. Ya. Jadi ini yang mau kita renungkan. Mana tahu nanti ada di antara kita juga sama seperti
Orang Farisi ini, kalau saya dulu, sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya benar-benar sama seperti orang Farisi ini. Merasa diri saya selalu benar. Iya. Makanya saya seakan-akan tidak perlu, tidak perlu apa-apa. Tidak perlu Tuhan Yesus. Mengapa? Karena saya merasa diri saya benar, sedangkan saya tahu Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa. Sementara aku merasa diriku ini baik. Diriku ini benar. Tapi aku bersyukur. Tuhan Yesus mengasihi aku sehingga aku menyadari kalau aku orang berdosa. Aku benar-benar orang berdosa. Ketika aku sadar itu, aku datang kepada Tuhan Yesus tadi dan aku tahu Tuhan Yesus itu datang untuk aku. Tuhan Yesus itu mencari aku. Jadi yang mau kita renungkan, jangan nanti kita juga merasa diri kita benar ya. Ini kan firman Tuhan sebagai cermin ya. Di sini dikatakan Tuhan Yesus, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Jadi kalau kita memang merasa diri kita ini benar, Tuhan Yesus tadi bukan datang untuk kita. Tapi dia datang untuk pemungut cukai itu. Untuk orang-orang berdosa itu yang sadar mereka berdosa. Mungkin ada di antara kita ya, merasa diri kita selalu benar. Jangan nanti kita seperti orang Farisi. Yesus memang sudah datang tetapi bukan untuk kita. Tetapi di sini Yesus mengatakan, kalau Yesus datang itu untuk orang yang berdosa. Dia memanggil orang yang berdosa. Sehingga dia mau datang dari surga itu. Kalau dikatakan di dalam Lukas 19 ayat 10 ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang merasa dirinya hilang, untuk dialah Tuhan Yesus itu datang. Sama seperti ini. Siapa yang merasa dirinya berdosa, untuk dialah Tuhan Yesus tadi datang. Aku sadar aku orang berdosa, untuk akulah Tuhan Yesus itu datang. Karena di sini jelas Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi kalau diriku ini benar, aku baik-baik saja, tidak perlu aku dokter, kan gak perlu ya dokter mengobati aku. Karena dikatakan di sini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kalau diriku ini sehat, untuk apa dokter? Kan kayak gitu ya. Nggak ada nih keluhannya di dalam tubuhku ini. Untuk apa dokter? Karena dokter itu diperlukan orang sakit, bukan orang yang sehat. Sama halnya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di sini mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Tetapi aku datang untuk melainkan untuk orang berdosa. Jadi kalau sadarnya aku orang berdosa, barulah Yesus itu benar-benar datang untuk aku. Bagaimana kita bilang benarnya diri kita ini, atau kitakah yang dicari oleh Tuhan Yesus itu? Kitakah yang dipanggil oleh Tuhan Yesus itu? Kalau hari ini kita mendengar renungan ini, kurasa bisa kita merenungkannya. Akukah orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus itu? Kalau aku tahu aku yang dipanggil Tuhan Yesus itu, berarti aku sadar kalau aku ini orang berdosa. Berarti untuk akulah Tuhan Yesus itu datang. Kalau kita lihat lagi ya di dalam Lukas 5 ayat 31, saya akan baca buat kita.
Ya, dikatakan di sini, ya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi itu jelas ya. Ya, kalau orang sehat tadi tidak perlu dia tabib. Ya, tapi siapa yang perlu tabib? Siapa yang perlu dokter? Orang yang ada keluhannya. Ya, jadi orang yang tidak ada keluhannya tak akan perlu dia dokter. Iya. Sama halnya Yesus datang dari sorga untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, untuk memanggil orang yang sadar dia orang berdosa. Iya. Jadi kalau misalnya ada di antara kita merasa diri kita benar, iya, merasa kita tidak memerlukan Yesus tadi, iya, marilah kita renungkan. Sebab firman Tuhan mengatakan semua orang sudah berbuat dosa. Jadi tidak ada orang yang tidak berdosa. Kalau kita merasa diri kita benar, kitalah salah satu orang yang berdosa itu. Karena firman Tuhan mengatakan semua orang sudah berdosa. Dan Tuhan Yesus datang dari surga untuk memanggil orang berdosa tadi. Dia mau mati di kayu salib itu untuk orang yang tahu dirinya orang berdosa tadi. Mengapa kita selalu mengatakan tentang dosa ya? Ya karena untuk itulah Tuhan Yesus datang. Iya. Kalau di dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan, ya, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan berilah namanya Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus itu datang ke dunia ini hanya satu tujuannya, untuk menyelamatkan orang berdosa tadi, untuk memanggil orang berdosa tadi supaya bisa diselamatkan. Berilah namanya Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi mengapa penting kita bercerita tentang dosa? Iya. Mengapa kita selalu penting mengatakan Yesus mati di kayu salib karena dosa kita? Karena untuk itulah Yesus datang. Iya. Untuk dosa itulah Yesus datang. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Yesus bisa mencelikkan mata orang buta, menyembuhkan orang lumpuh. Itu menyatakan bahwa dia Allah, dia bisa. Karena dia Allah. Tetapi tujuan Allah bukan itu. Tujuan Allah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus datang ke dunia ini tujuannya untuk memanggil orang berdosa tadi dengan mati di kayu salib. Supaya jikalau sadar aku orang berdosa. Iya, Yesus tadi bisa menyelamatkan aku. Iya, jadi mengapa penting kita renungkan selalu dosa ya? Mungkin iya, bosan kita mendengarnya, tapi untuk inilah Tuhan Yesus datang. Untuk dosa kita lah Tuhan Yesus datang. Untuk dosa kita lah Yesus mati di kayu salib, disesah, dipaku, ditombak. Dia datang dari sorga. Iya, untuk memanggil aku orang berdosa ini, supaya aku boleh diselamatkan. Ya, jadi jelas bagi kita ya. Kita ulang-ulangi lagi ayat 17 ini. Ya, Yesus mendengar dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang, Yesus datang, bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Iya. Jadi kalau kita pun bilang, perlu aku Tuhan Yesus itu, tapi kita selalu merasa diri kita benar. Bukan untuk kita Yesus itu datang. Karena Yesus jelas mengatakan di sini, iya, aku datang untuk orang berdosa. Yesus mengasihi orang-orang berdosa. Tidak ada batasan dosa yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi Yesus mengasihi semua orang yang berdosa. Sebesar apapun dosa kita, Tuhan Yesus datang memanggil kita. Apa jawab kita? Mana tahu ada di antara kita yang mendengar ini. Iya.
Kalau sadar kita orang berdosa, Yesus itu benar-benar datang untuk kita. Marilah kita renungkan firman Tuhan ini. Dan marilah kita datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memanggil kita. Kalau memang aku sadar aku berdosa, akulah yang dipanggil Tuhan Yesus itu. Saudara-saudari sekalianlah yang dipanggil oleh Tuhan Yesus itu. Iya. Inilah firman Tuhan yang mau kita renungkan saat ini. Marilah sama-sama kita merenungkannya. Bagaimana Tuhan Yesus memanggil orang Lewi tadi. Ikutlah aku. Iya. Dan bagaimana dia makan bersama-sama dengan orang pemungut cukai tadi dan orang berdosa tadi. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan Yesus mengasihi saya. Tuhan Yesus mengasihi saudara-saudari sekalian. Kalau kita sadar, kalau kita orang berdosa, Tuhan Yesus memanggil kita. Marilah kita datang kepada Tuhan Yesus. Ya, inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong kita supaya kita boleh mengerti ya firman-Nya ini. Ya, sebelum kita tutup, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami boleh datang kepadamu untuk mengucap syukur buat kemurahan Tuhan. Kalau kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu, sekali lagi kami memohon Tuhan, berilah kami untuk mengerti, supaya perkataan ini benar-benar kami boleh mengerti dan terang bagi kami. Dan kami boleh menyadari kalau kamilah orang yang berdosa itu. Untuk kamilah Tuhan Yesus itu datang. Tolonglah kami Tuhan Yesus, supaya kami boleh sadar kami orang berdosa. Dan kami tahu Engkau memanggil kami. Dan kami boleh datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus akan menolong kami akan firman-Mu ini, supaya kami boleh benar-benar sadar Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau Tuhan Yesus dapat melayani kami dimanapun kami berada, baik kami yang sedang mendengarkan radio streaming kemurahan-Nya, baik juga kami yang sudah bergabung dengan Facebook R Kemurahan-Nya. Tuhan Yesus yang memberkati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di dalam sakit penyakit. Tuhan Yesus yang menolong mereka ketika mereka terbaring lemah, ketika mereka terbaring sakit. Engkau menguatkan mereka, mengingatkan firman-Mu untuk menghibur mereka, karena pengharapan di dalam Engkau-lah yang bisa membuat kami kuat. Buatlah Tuhan Yesus saudara-saudari kami yang ada di dalam sakit penyakit. Tuhan Yesus yang menguatkan mereka, Tuhan Yesus yang melayani mereka, Tuhan Yesuslah yang memberikan pengharapan bagi mereka bahwa Engkau ada untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan, buat firman-Mu yang boleh kami renungkan saat ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan. Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih.